Tidak sah menjualnya orang yang dipaksa untuk menjual barangnya. Juga tidak sah menjual kepada orang yang dipaksa untuk membeli. Jadi ada orang dipaksa, kamu harus jual tanah kamu itu. Kalau enggak saya bunuh kamu misalnya. Maka menjualnya dia akhirnya menjual tanahnya secara terpaksa. Karena diancam akan dibunuh. Maka jual belinya itu enggak sah. Karena apa? Dia menjualnya dengan secara terpaksa. Nah, meskipun wujudnya itu seperti terjadi jual beli, tetapi karena tidak sah, tanah itu tetap menjadi milik orang yang menjual, karena dia menjualnya secara terpaksa. Demikian juga orang yang membeli secara terpaksa, kamu harus beli ini, kalau enggak awas, kalau enggak saya habisi kamu misalnya, maka kemudian dia terpaksa membelinya. Membelinya dia dari saya karena terpaksa, itu juga tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan masih membahas tentang jual beli, beberapa jenis jual beli yang diharamkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa bai'u ghairil mukallafi wa alaihi. Wa bai'u ghairil mukallafi, lan adole wong kang ora mukallaf, wa alaihi, lan adol ing atase ghairil mukallaf. Wa ma, lan adol barang la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem ma. Aula kudrata utawa atal barang kang ora ana kuwasa iku maujud ala taslimihi ing atase nyerahaken ma. Au bila sighatin utawa atal tinuku kelawan tanpa sighah. Wa bai'u ma, lan adol barang la yadkhulu kang ora manjing apa ma tahtal milki ing dalem ngisore kepemilikan. Kal hurri kaya wong kang merdeka, wal ardi lan tanah al mawati kang mati. Wa bai'ul majhuli, lan haram adol perkara kang ora den weruhi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara jual beli yang diharamkan adalah menjualnya orang yang bukan mukallaf. Mukallaf seperti yang kita telah tahu artinya adalah al-balighu al-aqilu, orang yang baligh dan berakal, itu mukallaf. Berarti orang yang bukan mukallaf, anak kecil yang belum baligh atau orang gila, itu tidak sah dia melakukan jual beli. Jadi kalau anak kecil ini umum dilakukan oleh sebagian orang tua memberikan uang kepada anaknya untuk menjual ataupun membeli. Padahal anak itu belum mukallaf, dia belum baligh dan dia belum baligh. Karena usianya masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ini kan belum mukallaf.
Dalam syariat Islam, dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh anak yang belum baligh itu untuk melakukan akad jual beli. Dia tidak boleh menjual sesuatu kepada orang lain. Dia juga tidak boleh membeli sesuatu dari orang lain. Karena itu yang seharusnya itu orang tuanya yang membelikannya untuk anaknya. Meskipun itu membeli kue, membeli jajan yang kecil, karena itu akan dimakan oleh anak itu, maka seharusnya orang tuanya memahami tentang hal itu, kemudian orang tuanya yang membelikannya untuk si anak itu. Jangan anak kecil malah disuruh untuk melakukan jual beli. Padahal di sini dijelaskan bai'u ghairil mukallaf itu tidak sah. Menjualnya anak kecil yang belum baligh atau menjualnya orang gila itu tidak sah. Atau membelinya anak yang belum baligh itu juga tidak sah. Membelinya orang gila itu juga tidak sah. Kalau ada orang gila punya uang banyak, kemudian datang kepada kita, saya beli ini, beli itu kita jangan menerimanya. Kenapa? Karena jual beli dengan dia itu tidak sah, karena orang gila itu bukan orang mukallaf. Orang mukallaf adalah al-balighul aqil, orang yang baligh dan berakal. Hadirin rahimakumullah. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad, ini mungkin sedikit longgar. Dalam mazhab Imam Ahmad diperbolehkan bagi anak kecil yang sudah mumayyiz untuk melakukan transaksi jual beli dengan syarat diizinkan oleh walinya. Jadi ada sedikit kelonggaran. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus sudah baligh baru anak itu boleh melakukan transaksi jual beli. Tetapi dalam mazhab Ahmad, asalkan sudah mumayyiz meskipun belum baligh. Sudah mumayyiz itu sudah kita jelaskan sebelumnya, bihaitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Jadi anak itu sudah memahami suatu perkataan dan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Itu dia sudah beneh, anak ini sudah beneh tapi belum baligh. Dia sudah menurut sebagian ulama sudah mandiri dalam hal makan, minum, istinja, sudah bisa sendiri. Maka anak ini disebut anak yang sudah mumayyiz. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal juga merupakan salah satu dari mazhab 4, itu diperbolehkan kalau anak mumayyiz sudah mumayyiz, maka dia boleh melakukan transaksi jual beli, tapi disyaratkan dengan seizin walinya. Jadi walinya, bapaknya atau ibunya itu memberikan izin kepada anak itu untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, mungkin ini bisa menjadi alternatif mazhab atau pendapat yang digunakan dalam hal ini. Karena sekarang itu sudah umum anak-anak kecil masih dia umur SD yang belum baligh, masih madrasah ibtidaiyah, itu kemudian dia melakukan transaksi jual beli. Karena di sekolahannya banyak sekali pedagang misalnya. Dia masih umur 7 tahun, 8 tahun melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini bisa menggunakan mazhab Imam Ahmad, yaitu dengan ketentuan orang tuanya memberikan izin kepadanya untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi di sini tetap disyaratkan anak itu sudah mumayyiz, sudah beneh, kalau bahasa Jawanya itu sudah njowo,
Artinya sudah Jawa itu secara syarak bihaitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Artinya dia sudah paham, kalau ada orang ngomong dia sudah bisa memahami omongan kita. Kalau kita ngomong maka dia sudah bisa memahami perkataan kita. Kalau kita tanya dengan dengan pertanyaan sederhana, maka dia pun sudah bisa menjawabnya. Misalnya kita tanya siapa namanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, hari Jumat dalam seminggu berapa kali dan seterusnya, maka dia sudah bisa menjawabnya. Pertanyaan sederhana, mudah seperti itu, maka berarti anak itu sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz di sini, maka ada jalan keluar, yaitu dengan mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan boleh bagi anak yang sudah mumayyiz untuk melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan ada izin dari wali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini penting untuk disampaikan pendapat ini karena sudah banyak berlaku di masyarakat, anak belum balik itu sudah melakukan transaksi jual beli. Bahkan orang tuanya dari rumah sudah sengaja untuk memberikan uang saku kepada si anak yang belum balik itu, yang belum mukallaf itu, untuk nanti bisa jajan sendiri. Artinya bisa dia melakukan transaksi jual beli sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masuk dalam hukum orang yang tidak mukallaf adalah orang yang dipaksa, mukroh. Tidak sah menjualnya orang yang dipaksa untuk menjual barangnya. Juga tidak sah menjual kepada orang yang dipaksa untuk membeli. Jadi ada orang dipaksa, kamu harus jual tanah kamu itu. Kalau enggak saya bunuh kamu misalnya. Maka menjualnya dia akhirnya menjual tanahnya secara terpaksa karena diancam akan dibunuh. Maka jual belinya itu enggak sah. Karena apa? Dia menjualnya dengan secara terpaksa. Nah, meskipun wujudnya itu seperti terjadi jual beli, tetapi karena tidak sah, tanah itu tetap menjadi milik orang yang menjual karena dia menjualnya secara terpaksa. Demikian juga orang yang membeli secara terpaksa, kamu harus beli ini, kalau enggak awas, kalau enggak saya habisi kamu misalnya, maka kemudian dia terpaksa membelinya. Membelinya dia dari saya karena terpaksa, itu juga tidak sah. Karena mukroh ini hukumnya disamakan dengan orang yang ghairul mukallaf, sama dengan orang yang tidak mukallaf. Diancam yang dimaksud di sini adalah diancam dengan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Saya potong kaki kamu, saya potong misalnya telinga kamu dan seterusnya, saya congkel mata kamu dan seterusnya. Ini hukumnya tidak sah, jual beli yang dilakukan karena dipaksa. Baik yang dipaksa itu yang menjual maupun yang dipaksa itu yang membeli, itu kedua-duanya tidak sah. Dan ini sering terjadi. Sebagian orang itu memaksa untuk jual beli. Seperti preman-preman di jalan sering kita mendapati. Ketika di bis tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada pisau di sini. Ayo beli. Kalau nggak beli, awas. Ini pisaunya ditempelkan di badan kita. Terpaksa kita membelinya. Terpaksa kita membelinya. Jual beli seperti itu nggak sah. Kalau kemudian dia mengambil uang kita, maka itu tidak halal bagi orang tersebut. Barang yang kita ambil itu juga tidak halal bagi kita. Karena apa? Karena dilakukan secara terpaksa.
Ini banyak terjadi di jalanan. Orang-orang penjual-penjual yang mereka berkedok berjualan, tetapi mereka sebenarnya adalah memeras orang lain. Mereka membawa senjata untuk memaksa orang membeli barangnya. Apakah itu berupa jam tangan, apakah itu berupa terkadang sesuatu yang sangat sederhana dengan harga yang mahal, tetapi dipaksakan untuk dibeli oleh orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini sebagai bukti atau dalil bahwasannya orang yang dipaksa itu adalah tidak masuk dalam kategori yang mukallaf dalam masalah ini, sehingga dia disamakan sebagai ghairul mukallaf dalam jual beli, sehingga jual beli yang dilakukan secara terpaksa itu hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah artinya tidak bisa menjadi kepemilikan, barang itu tidak bisa menjadi kepemilikan bagi orang yang membeli, kemudian uang juga tidak bisa menjadi kepemilikan bagi orang yang menjual. Tetap hukumnya haram. Jika dimakan berarti memakan harta orang lain secara batil. Hadirin hadirat rahimakumullah, haram membeli sesuatu kepada orang yang dipaksa untuk menjual barangnya, kecuali ini tadi yang sudah kita sampaikan, ada pengecualiannya, yaitu jika dipaksa karena hak syar'i. Seperti orang yang dipaksa oleh hakim untuk menjual barang gadaian ketika ia tidak dapat melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang rohan, yaitu ketika seseorang menjadikan harta yang bernilai sebagai jaminan atas hutang dia kepada seseorang. Misalnya jaminannya adalah berupa sawah. Dia hutang sebanyak misalnya 50 juta dengan jaminan adalah sawah yang dia miliki selama 1 tahun jatuh temponya. Setelah 1 tahun ternyata dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka di sini kemudian dibawa kepada hakim, ke pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan sawah ini harus kamu jual. Berarti kan dipaksa dia. Sawah ini harus kamu jual, nanti hasilnya kamu bayarkan hutang kamu kepada si A. Lebihnya untuk kamu. Bukan dengan cara seperti yang terjadi langsung disita tanahnya, tetapi hakim memerintahkan kepada orang tersebut yang punya hutang itu untuk menjual tanah yang menjadi jaminan, tanah yang digadaikan itu, agar dia menjualnya, kemudian hasilnya dibayarkan untuk membayar hutang. Digunakan untuk membayar hutangnya, sisanya untuk dia sendiri. Di sini dia dipaksa untuk menjual, tetapi jual belinya sah. Jual belinya sah. Kalau kemudian kita membeli tanah itu, meskipun dia menjualnya terpaksa, kemudian kita membelinya, maka itu boleh. Kenapa? Karena di sini karena hak syar'i, karena tuntutan syarak. Jadi dia memang diperintahkan oleh syarak, diperintahkan oleh agama untuk menjual.
Yang memaksa itu bukan seseorang. Pada hakikatnya yang memaksa adalah hukum agama. Memaksa dia untuk menjual sawah itu karena dia telah menggadaikannya sebagai jaminan dari hutang dia kepada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini adalah sebuah pengecualian. Secara umum jual beli secara terpaksa, baik penjualnya yang dipaksa atau pembelinya yang dipaksa, itu tidak sah secara umum. Tetapi di sini ada sebuah pengecualian ketika paksaan itu dilakukan oleh syarak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wa ma la manfa'ata fihi. Haram menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi di antara jual beli yang diharamkan adalah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat secara fisik maupun manfaat secara syarak. Karena ada sesuatu itu yang bermanfaat, secara fisik bermanfaat, tapi menurut agama itu tidak ada manfaatnya. Ada juga sebaliknya, yang secara fisik, ya bukan artinya yang secara fisik manfaat di sini yang dilihat dari manfaat secara fisik, dari bendanya itu ada nggak manfaatnya. Kemudian yang kedua dari sisi syarak itu ada nggak manfaatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sesuatu yang tidak bermanfaat secara fisik itu contohnya seperti roti yang terbakar, bukan roti bakar, tetapi roti yang terbakar. Kalau roti bakar memang ya, enak, memang begitu dimakannya. Tetapi roti yang terbakar sehingga menjadi angus, tidak bisa dimakan lagi, sudah nggak bisa dimakan lagi. Itu berarti apa? Tidak ada manfaatnya, nggak boleh diperjualbelikan. Kalau roti bakar boleh diperjualbelikan, tapi kalau roti terbakar sehingga menjadi angus, nggak bisa dimakan lagi, itu nggak boleh untuk diperjualbelikan. Atau misalnya kalau nasi itu nasi basi, nasi sudah basi, sudah nggak bisa dimakan lagi, kemudian dia menjualnya baik secara terang-terangan ataupun misalnya secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukannya, ternyata isinya nasi basi. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya. Nasi basi tidak ada manfaatnya dan semacamnya. Bentuk apakah itu berupa makanan atau yang lainnya, yang tidak ada manfaatnya secara fisik, sudah nggak bisa dipakai, tidak bisa dimakan, tidak bisa digunakan lagi, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, sesuatu itu harus bermanfaat secara syar'i. Sesuatu yang tidak bermanfaat secara syar'i, secara syarak itu tidak dianggap bermanfaat, itu tidak boleh diperjualbelikan. Seperti alat musik yang diharamkan. Alat musik yang diharamkan. Alat musik yang diharamkan seperti seruling, gitar misalnya, biola, itu secara fisik seakan-akan ada manfaatnya, seakan-akan, karena bisa untuk hiburan, seakan-akan ada manfaatnya secara fisik. Tetapi dalam pandangan syarak, dalam pandangan agama itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diharamkan dalam agama penggunaannya. Sehingga kalau ada seseorang itu membuka toko alat-alat musik,
kemudian isinya adalah gitar, seruling misalnya, biola dan sebagainya, maka jual beli yang dia lakukan itu tidak sah. Kalau dia menerima uang dari menjual itu, uang itu bukan milik dia, tetap milik orang yang membeli. Barang yang diambil oleh pembeli juga bukan milik pembeli meskipun itu sudah terjadi serah terima, meskipun sudah secara zahir terjadi akad, tetapi itu tidak bisa menjadi kepemilikan. Karena apa? Karena tidak sah. Jual beli seperti itu yang tidak ada manfaatnya itu tidak sah. Kecuali kalau toko alat musik tapi isinya di situ rebana dan sebagainya, maka itu berarti alat-alat musik yang dihalalkan, maka itu sah. Sah jual beli yang dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Atau misalnya yang tidak ada manfaatnya secara syarak, itu seperti salib emas dan perak. Salib misalnya yang digunakan untuk kalung, sebagian non muslim menggunakan itu. Itu kan emas, berarti nilainya kan sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Tetapi dalam bentuk salib yang biasa digunakan untuk kalung. Nah, itu tidak ada manfaatnya secara syarak, itu juga tidak bisa diperjualbelikan. Atau gambar sesuatu atau foto yang bernyawa dalam bentuk yang dengannya dia hidup. Jadi foto-foto, misalnya foto manusia dalam bentuk utuh, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya misalnya, dalam bentuk utuh. Itu dalam mazhab Syafi'i kan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, jual beli foto itu tidak boleh, foto yang semacam itu. Tetapi kalau misalnya fotonya itu hanya segini misalnya, yang tidak mungkin orang itu hidup dengan dalam bentuk seperti itu, maka itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi gambar atau foto atau menggambar sesuatu, menggambar manusia atau binatang yang dalam bentuk sekira binatang atau manusia itu bisa hidup, itu hukumnya haram. Karena itu hasilnya, fotonya atau gambarnya yang dalam bentuk seperti itu juga dianggap tidak ada manfaatnya secara syarak. Kalau seseorang jual beli foto, apakah foto artis atau foto seseorang, itu tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita ingin memperolehnya, ya tentu tidak dengan jual beli. Kalau memang seseorang misalnya membutuhkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini contoh sesuatu yang tidak ada manfaatnya secara syarak. Dalam perspektif kita adalah mazhab Syafi'i. Meskipun foto ini ada mazhab lain, yaitu dalam mazhab Malik, itu yang mengatakan foto yang atau gambar yang diharamkan itu adalah yang berbentuk patung. Jadi kalau berbentuk patung binatang atau patung manusia, maka itu yang haram. Sementara kalau tidak dalam berbentuk seperti itu, dalam bentuk foto atau gambar, itu tidak diharamkan dalam mazhab lain, yaitu dalam mazhab Maliki. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan. Nah, kalau seseorang kita misalnya foto, maka hendaknya kita mengikuti mazhab yang lain, tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Karena kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka itu tidak diperbolehkan kita foto lengkap satu badan,
apalagi yang suka selfie misalnya, seluruh badannya suka ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau misalnya dia pengen dan pengennya itu tidak bisa tidak bisa diembat, tapi ya sebenarnya bisa, itu hanya alasan saja. Misalnya, artinya jika seseorang terpaksa karena tujuan yang baik misalnya ada, maka seseorang bisa mengikuti mazhab Maliki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah contoh yang lain seperti serangga. Serangga ini termasuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ular, tikus, kalajengking, kecoa misalnya, coro, itu nggak ada manfaatnya. Tikus itu juga nggak ada manfaatnya. Nggak boleh seseorang jual beli tikus atau jual beli ular, jual beli kecoa, karena itu tidak ada manfaatnya secara syara'. Meskipun apa? Kalau diteliti oleh para ahli-ahli perbinatangan, masing-masing dari setiap binatang itu selalu ada manfaatnya. Oh, ular bisa untuk ini, misalnya kecoa bisa untuk obat ini dan sebagainya. Tetapi apa? Dalam pandangan syara' itu tidak ada manfaatnya. Sehingga tidak sah jika dilakukan jual beli terhadap barang-barang atau binatang-binatang serangga seperti itu. Hadirin rahimakumullah, tidak boleh juga menjual binatang buas yang tidak ada manfaatnya seperti singa, serigala dan semacamnya. Meskipun ini sangat kecil kemungkinan bagi kita sangat kecil, tetapi bisa jadi sering terjadi pencurian dari kebun binatang, misalnya singanya diambil hilang kemudian dijual, atau serigalanya hilang dari kebun binatang kemudian dijual. Itu tidak boleh, tidak sah jual beli, karena dianggap binatang buas juga sesuatu yang la manfaata lahu atau la manfaata fihi, yang tidak ada manfaat di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah aula qudrata ala taslimihi. Di antara jual beli yang diharamkan adalah menjual sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan. Memang milik dia, tetapi dia tidak bisa menyerahkan kepada pembeli. Misalnya apa? Misalnya barang itu sudah hilang. Dia tadi pagi sepeda motornya hilang. Wah, daripada hilang nggak dapat duit, saya jual aja kepada teman saya misalnya. Nah, ini nggak boleh. Nah, kamu mau saya nganu dengan murah, udah 1 juta aja sepeda motor itu sebenarnya harganya masih 20 juta, tapi karena hilang saya jual kepada kamu 1 juta. Itu nggak bisa, karena sudah hilang. Sudah hilang berarti dia sendiri nggak bisa menyerahkannya kepada pembeli. Meskipun harganya murah, tapi kan nggak bisa diserahkan. Ini tidak boleh. Atau dia punya misalnya punya binatang peliharaan, kemudian binatangnya sudah terbang, burungnya sudah terbang baru dijual. Tidak bisa. Kalau dia tidak bisa menyerahkannya, maka tidak bisa dia menjualnya kepada orang lain. Atau misalnya sesuatu yang dighasab. Dia punya tanah, tetapi tanah itu sudah dighasab oleh pemerintah yang
penguasa yang zalim misalnya kalau ada. Karena sebagian misalnya karena Pak Lurahnya itu zalim, tanah milik dia itu kemudian diaku-aku oleh penguasa yang zalim. Sehingga dia tidak bisa menguasai tanah itu. Kemudian dia menjualnya kepada orang lain. Daripada dia nggak bisa menguasainya, kemudian dia jual kepada orang lain. Maka di sini tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli. Hadirin hadirat rahimakumullah, kecuali apabila dia mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Misalnya pembelinya itu kita jual kepada, misalnya yang zolimi kita itu adalah Pak RT. Wah, kita jual aja kepada seorang jenderal polisi misalnya, atau jenderal tentara. Dia pasti bisa dia mengambil barang itu. Itu sudah jelas itu tanah saya, suratnya jelas. Kalau saya jualnya kepada orang yang orang itu nanti mampu untuk mengambil dari penghosab, maka itu boleh. Kenapa? Karena kita itu masih bisa diserahkan, karena pembeli mampu untuk mengambil barang tersebut. Ini adalah pengecualian, karena meskipun kita tidak mampu mengambil barang itu, tidak mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli, tetapi pembeli mampu untuk mengambil barang tersebut. Ini kan biasanya seperti itu. Seseorang ketika dia dilawan dengan orang yang lebih tinggi pangkatnya, kekuasaannya, maka dia tidak akan bisa untuk berbuat ghasab, meneruskan ghasabnya kepada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Au bila sighatin, jual beli yang diharamkan adalah jual beli dengan tanpa sighat, tanpa ijab qabul menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i itu harus ada ijab qabul. Penjual mengatakan saya jual barang ini kepadamu, kemudian pembeli mengatakan saya beli. Jadi ada ucapan dari penjual, ada ucapan dari pembeli. Pembelinya mengatakan saya beli barang ini kepadamu dengan harga sekian, kemudian penjual saya jual kepadamu. Itu apa? Itu ijab qabul, harus ada ucapan seperti itu dari penjual dan pembeli. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Nah, tetapi hal yang semacam ini di sebagian daerah seperti daerah kita jarang sekali dipraktekkan. Penjual jarang sekali yang mengatakan saya jual, pembeli juga jarang sekali yang mengatakan saya beli. Nah, seperti ini kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah, karena harus ada sighah. Jual beli tanpa sighah itu diharamkan. Tetapi sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i juga, jadi sebagian ulama masih dalam mazhab Syafi'i, itu ada yang berpendapat bahwa jual beli itu bisa dilakukan dengan mu'atoh. Mu'atoh itu saling memberi dengan kerelaan masing-masing dari penjual dan pembeli. Jadi pokoknya memberi, penjual menyerahkan, pembeli menyerahkan uangnya, itu sudah sah. Asal mu'atoh, saling memberi secara sukarela antara penjual dan pembeli. Saya memberikan barang saya, dia memberikan uangnya kepada saya, saling rela untuk memberi, itu sudah dianggap sebagai sah. Itu menurut
sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi tanpa ada sighah, tanpa ada ijab dan qabul. Tetapi kalau kita mau berhati-hati mengikuti Imam Syafi'i yang mengharuskan ada sighah, ijab qabul dari penjual dan pembeli. Hadirin hadirat rahimakumullah, pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Imam Malik. Selain pendapat tadi, pendapat jual beli dengan mu'atoh tadi, saling memberi secara sukarela, itu boleh menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini juga boleh menurut pendapat Imam Malik. Karena itu ini bisa dijadikan sebagai bisa kita pakai kalau tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan sighat dalam jual beli. Tetapi sesungguhnya sebenarnya tidak alasan untuk tidak melakukan sighah, karena sighah ini bukan sesuatu yang berat, juga bukan sesuatu yang sulit, hanya tidak mentradisi di kalangan sebagian masyarakat. Kalau ingin lebih berhati-hati dalam agama, maka hendaknya kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dengan melakukan sighah dalam jual beli. Kita mengatakan kepada yang beli, saya jual barang ini kepadamu harga sekian, kemudian ya saya beli. Seperti itu hendaknya yang kita lakukan untuk lebih berhati-hati. Meskipun jika ada orang melakukan jual beli mu'athah, maka itu ada dasarnya, yaitu menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i dan menurut Imam Malik. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.